Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada 4 larangan yang sebaiknya dihindari saat melaksanakan sholat tahajud. Melanggar salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan sholat tahajud. Lalu apa saja 4 larangan itu? Yang pertama yaitu melaksanakan sholat tahajud lalu meninggalkannya begitu saja. Dulu ia rajin mengerjakan sholat malam dan tahajud, namun sekarang ia tinggalkan. Ia hanya ingat sholat tahajud ketika sedang susah dan menderita saja, ketika mendapati masalah, banyak masalah hutang atau dirundung duka. Namun ketika kondisi sudah lapang, senang dan bahagia, ia kemudian lupa dengan ibadah yang sudah ia lakukan, yaitu meninggalkan sholat tahajud begitu saja. Model sholat tahajud yang seperti ini mendapat kritikan dari Nabi SAW, sebagaimana dahulu beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan, dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Sholat tahajud bukan dilakukan saat susah saja, saat ditimpa masalah, dililit hutang atau dirundung duka, akan tetapi saat bahagia pun ibadah tahajud lebih baik harus tetap dilaksanakan. Rasulullah SAW bersabda, "Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalimu ketika susah dan sempit." Hadis riwayat Imam Ahmad. Meninggalkan sholat tahajud setelah melakukannya termasuk perbuatan yang dibenci. Sebaliknya, Rasulullah SAW memuji seseorang yang rutin dan istiqomah mengerjakan sholat malam, baik ketika susah maupun senang. Beliau berkata mengenai Abdullah bin Umar yang rajin mengerjakan sholat malam, "Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar seandainya ia mau melaksanakan sholat malam." Salim berkata, setelah dikatakan seperti ini, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam kecuali sedikit. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau SAW telah memberi contoh tidak meninggalkan sholat malam meski beliau dalam keadaan sakit. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Jangan tinggalkan qiyamul lail karena sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya, dan apabila beliau sakit atau malas maka beliau sholat sambil duduk." Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Lalu yang kedua, menghususkan sholat tahajud pada malam Jumat. Walaupun malam Jumat adalah malam yang utama dan istimewa, tapi menghususkan sholat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan. Diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dari malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam." Hadis riwayat Imam Muslim. Untuk menghindari kemakruhan sholat tahajud di malam Jumat, maka kita bisa menambahkan sholat tahajud pada malam-malam sebelumnya atau sesudahnya. Sebagaimana penjelasan dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj, beliau berkata, makruh menghususkan malam Jumat dengan qiyamul lail, maksudnya dengan sholat, karena larangan yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dari situ, sebagaimana kitab Matan Minhajul Abidin, dirumuskan hilangnya kemakruhan dengan menambahkan satu malam sebelumnya atau sesudahnya. Akan lebih baik lagi jika kita istiqomahkan amalan sholat tahajud. Itulah sebab menghususkan sholat malam pada malam Jumat saja merupakan larangan dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga yaitu melaksanakan sholat tahajud saat kantuk dan memaksakannya. Jika mengantuk, hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilang ngantuknya dan tubuh kembali fit dan segar. Inilah sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah menegur Sayyidah Zainab yang memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara 2 tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan tali itu." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu, sholatlah kalian ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan maka tidurlah." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Memaksakan sholat dalam kondisi mengantuk itu dilarang, sebab akan memberatkan dan dapat menghilangkan kehusyukan, bahkan bisa mengakibatkan kesalahan dalam sholat. Nabi SAW bersabda, "Jika seseorang di antara kalian dalam keadaan mengantuk dalam sholatnya, hendaklah kamu tidur terlebih dahulu hingga hilang ngantuknya. Karena jika salah seorang di antara kalian tetap sholat dan dalam keadaan mengantuk, ia tidak akan tahu, mungkin ia bermaksud meminta ampun tetapi ternyata ia malah mencela dirinya sendiri." Hadis riwayat Imam Bukhari. Insya Allah, tidur yang diniatkan mengerjakan sholat tahajud
akan ditulis pahala seperti mengerjakan sholat tahajud. Nabi SAW bersabda, siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan ia berniat untuk melaksanakan sholat malam, lalu ia tertidur sampai pagi, maka dia tetap mendapatkan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan An-Nasai. Tidaklah seseorang berniat melaksanakan sholat pada malam hari lalu ia tertidur, melainkan Allah akan menetapkan baginya pahala sholatnya, sedangkan tidurnya itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Kemudian yang keempat yaitu bertahajud semalaman setiap hari. Meski sholat tahajud itu baik diamalkan setiap malam, namun bukan berarti dengan cara yang memberatkan, sebab memberatkan dalam amalan itu bukan termasuk sunnah yang dianjurkan, bahkan hal itu dilarang. Rasulullah SAW telah memberi peringatan, demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian, tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur. Aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga telah mencontohkan seperti yang disebutkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan qiyamul lail semalaman sampai subuh, dan tidak pula pernah melihat beliau berpuasa berturut-turut kecuali di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka dalam melaksanakan sholat tahajud itu tidak boleh berlebihan hingga memberatkan, yang akhirnya terputus di tengah jalan, apalagi jika sampai melalaikan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Maka yang demikian ini jelas dilarang dan menyalahi kesalahan. Amalkanlah sholat tahajud itu semampu kita menurut kemampuan masing-masing sehingga mudah dijalani dan diistiqomahkan. Nabi SAW memerintahkan, lakukan amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan merasa bosan hingga kalian sendirilah yang merasa bosan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Misalnya jika mampu hanya 2 rakaat saja, maka itu sudah cukup, dan jangan ditambah, lebih baik sedikit tapi istiqomah daripada banyak tapi terputus di tengah jalan. Nabi SAW pernah ditanya, amal mana yang paling disukai Allah? Beliau menjawab, yang paling kontinu meski ia sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.